Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut pembahasan kemagnetan, tapi kita hari ini fokus ke gaya Lorentz. Artinya, kalau minggu lalu kita, atau ya hari minggu lalu ya, kita bahas itu medan magnetnya. Sekarang yang kita bahas adalah akibat dari medan tadi menimbulkan gaya. Ada namanya gaya Lorentz. Gaya tetap nanti satuannya Newton ya, sama. Cuma nanti di sini lebih fokus ke gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini ada error sedikit. Oke, nah ini. Ini yang mau kita bahas hari ini. Pertama kita mau menganalisis arah gaya Lorentz dari kawat berarus listrik. Yang pertama, nanti ada ketentuannya, kita pakai kaidah tangan kanan ya, tapi beda lagi dengan yang kemarin. Kaidah tangan kanan. Ini beda ya, nanti tangan kanannya bedanya kalau kemarin kan oke gini ya, semuanya nanti ngikut ya, oke. Kalau nanti ini nggak beda, kalian buka aja gini, cara bukanya seperti ini. Ya, telapak tangannya terbuka lebar, 4 jarinya lurus, jempolnya yang tegak lurus dengan 4 jari tadi. Nah ini ya, bedanya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan melengkung gini jarinya, ini nggak lurus ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua nanti kita mau bahas menganalisis arah gaya Lorentz pada muatan positif. Ya, mudah-mudahan dua ini aja udah cukup. Nanti agak sedikit kita detailkan penjelasannya ya. Oke, yang pertama kita mau menganalisis arah gaya Lorentz dari kawat berarus listrik. Ya, misalnya ya gaya Lorentz ya, saya tulis saja gaya Lorentz. Ini ada kawat berarus listrik dialiri arus listrik sebesar I, ya kan? Nah, ini ada. Gimana cara menentukan arah gaya Lorentz-nya? Kita masih bicara arah dulu. Yang namanya arus kawat, kalau dialiri arus listrik kan menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet ini juga menimbulkan gaya sebenarnya secara bersamaan di waktu itu. Cuman kalau minggu lalu kita hanya membahas medannya dulu. Sekarang kita mau detailkan lagi, ada gaya di situ. Nah, gimana cara menentukan arahnya? Ketika kita lihat di atas ini kan ada, ya ketika ini berputar, ya kan? Ini ada medan magnet yang arahnya titik menuju pembaca di atas. Masih ingat ya cara menentukan arah? Sini. Ya kan? Ketika ada kawat berarus listrik, akibatnya di titik ini yang jaraknya A. Nah, kita buat aja jaraknya A sejauh A. Dari arus. Lalu kita bisa tahu ini arah gaya Lorentz-nya gimana di titik ini. Ini ya, saya ganti warnanya biar supaya di sini area ini ada gaya Lorentz, menimbulkan gaya Lorentz. Gimana cara menentukannya? Perhatikan. Jempol tetap arah arus, tapi ingat telapak tangannya dibuka. Kalau kemarin di gini ya. Oke, sekarang gini. Udah. Jempol arah arus, berarti ngikut gini. Lalu 4 jari, arah kemana medan magnetnya mengarah? Kalau titik berarti ke arah pembaca gini ya. Nah, gini. Gini ya. Saya dibayangkan ya. Berarti mana gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah arah telapak tangan. Nah, ini. Kemana arah telapak tangannya? Kebetulan pas di titik itu ke bawah. Maka nanti di sini gaya Lorentz-nya ke bawah. Nah, disingkat dengan FL. Sekarang kita latihan lagi ya. Kita latihan. Ada kawat. Oh iya, sekarang belum share belum. Mr. Jamal, ada suara gangguan dari sana, Mr. Jamal? Ya, Pak. Suaranya di sana belum mute. Terdengar di sini. Play. Oke, kita lanjut ya. Ini arus
Berarti ketika di sini kan titik ya, arah medan magnet B-nya titik kan? Masih ingat ya cara menentukannya? Dengan ini. Nah, nanti arah gaya Lorentz-nya ke bawah. Caranya gini tadi ya. Sekarang kita balik, arahnya gini. Nah, misalnya saya mau menganalisis di titik ini. Kan gitu. Sini sejauh A. Nah, jempolnya ikut dulu ke arah sana. Nah, ketika di titik yang kita tinjau di sini, sejauh A ini, kemana arah medannya? Silang kan ke dalam kan? Ya, silang ke dalam kan? Maka jempol ke atas, 4 jari menyucuk ke dalam, telapak tangan ke kiri. Nah, itulah arah gaya Lorentz. Saya ganti warna biru biar nampak. Oke, bisa ya? Ya, saya rasa gampang lah, bisa lah ya. Jadi cara menentukannya gitu. Pakai tangan kanan, telapaknya terbuka. 4 jari itu arah medan magnet, jempol arah arus, telapak itulah arah gaya Lorentz. Sekarang kita ganti-ganti, kasusnya ada banyak saya buat ya. Saya simbolkan aja arah arusnya ini gini ya. Ini arus. Ketika di sini, titik. Nah, ya titik. Titik ini menandakan arah medan magnet B. Ya, titik ya. Pertanyaannya kemana arah gaya Lorentz? Nah, jempol ke sana, medan magnet titik mengarah ke kita, ya kan? Berarti gaya Lorentz ke sana. Nah, gitu. Ganti warna merah. Nah, ke sini gaya Lorentz. Bisa ya? Nah, yang jadi masalah gini, siswa sering terkecoh dengan buku lain nanti ketika ada arah silang, arah titik, dia kira ini selalu arah medan magnet. Tidak. Ya. Simbol ini bisa jadi arah arus. Yang penting kita tahu arah titik, oh arusnya mengarah pembaca. Ya. Simbol titik ini bisa hanya ini ya gitu ya. Kalau Bapak ibaratkan ini ada panah, anak panah. Ini ekornya anak panah. Ketika arah anak panah ini mengarah ke pembaca, ke arah kita, yang terlihat kan ujungnya, makanya disebutkan titik. Ketika kita melihat ekornya ke belakang, kan ini ada seperti ini kan, ada sayapnya. Maka kita melihatnya silang. Jadi cara mengingatnya gitu. Apakah simbol titik dan silang ini selalu digunakan untuk medan magnet? Tidak. Boleh nggak untuk menentukan arah dia sebagai simbol arah Lorentz? Boleh. Boleh nggak dia sebagai simbol arah arus listrik? Boleh. Jadi tidak ada ketentuan pasti mengenai simbol ini. Cuman silang dan kali ini hanya menentukan arahnya. Apakah ke arah pembaca atau menjauhi pembaca. Contoh ya, misalnya kasusnya gini lagi. Ini silang. Tapi silang ini dia kasih tahu ini arah arus. Nah. Lalu arah medan magnetnya ke atas. Hati-hati dibalik ya. Kemana arah gaya Lorentz? Maka arus ke dalam silang ya kan, jempol kita yang ke dalam sana. Lalu putar medan magnetnya ke atas B. Jadi gini jari saya, bisa nampak ya? Nampak nggak? Nampak ya? Lalu kemana arah gaya Lorentz? Arah gaya Lorentz ke sana. Saya dorong ke sana. Nah itu arah gaya Lorentz. Makanya saya buat warnanya ini pelan-pelan ya. Ini penting sekali. Kalau salah menentukan arah, sia-sia kita menghitung pun nanti akan salah hasilnya. Oke, lagi ya. Misalnya saya buat ini. Titik. Ini arah arus. Medan magnetnya arahnya ke bawah. Kemanakah arah gaya Lorentz? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang mau coba menjawab? Titik arah arus, berarti jempol kita mengarah ke kita. Kan titik itu mengarah ke pembaca. Berarti jempol ke arah kita. Medan magnet 4 jari ke bawah. Nah, gini. Gitu kan? Berarti kemana arah gaya Lorentz? Kanan, Pak. Iya, ke kanan.
Jadi diputar-putar aja tangannya ya, nggak usah takut. Soalnya nggak patah ya tangannya. Lagi, siapa yang mau jawab silahkan. Ini arah arus medan magnetnya ke bawah. Kemana arah gaya Lorentz? Siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Arah arus silang masuk ke dalam. Ya kan, berarti jempol kita ke dalam. Arah medan magnet ke bawah. Berarti gini. Ya kan? Berarti telapak tangan kita kemana? Ke kiri kan? Kiri, Pak. Ke kiri. Makanya saya buat nanti arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Lihat semua arah gaya Lorentz, arah medan magnet, arah arus itu saling tegak lurus, ya, saling tegak lurus. Nanti gini aja, kalian ambil pulpen, ya, 3 biji, beda-beda warnanya, biar gampang gitu, boleh juga tanpa tangan menggunakan kanan, ya kan? Misalnya ini arah jempol, ini arah arus, ini arah arus, ini arah medan magnet, ini arah gaya Lorentz-nya. Jadi kalian putar-putar aja, bisa. Dengan ketentuan mereka saling tegak lurus. Sampai di sini paham? Anak-anak Bapak, ini arahnya sangat penting sekali, harus kalian pahami. Paham ya? Oke, ini agak salah gambarnya, nanti kalian bingung pula. Ini aja yang penting ya. Bapak rasa sudah paham? Karena nggak ada yang jawab. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang besarnya. Apa sih gaya Lorentz itu, besarnya berapa? Iya, besarnya adalah medan magnet yang ditimbulkan dikali arus listrik yang dihasilkan tadi, dikali berapa panjang kawatnya. Nah, itu dia. Ada sin theta. Kenapa sin theta? Karena saling tegak lurus tadi kan. Nah, ini dia. Nah, ini rumusnya. Karena saling tegak lurus, tetanya 90. Kalau 90 itu maknanya sama dengan mengatakan sin theta sama dengan 1. Makanya cara menentukan nilai gaya Lorentz, perhatikan. Berarti boleh dengan gaya Lorentz ya. Bil. Nah. B, medan magnet. I, kuat arus. L, panjang kawat. Medan magnet sama Tesla ya satuannya. Kuat arus ampere, panjang kawat meter. Nah, itulah besarnya gaya Lorentz. Kalau kita urai lagi ya, ini saya ganti warnanya. Kita urai lagi, medan magnetnya ini saya urai. Kalau masih ingat, pada kawat berarus listrik yang lurus, yang tak hingga kan, masih ingat kan? Rumusnya jadi mu 0I per 2VA, ya kan? Dikali I, dikali L. Nah, jadi ini dia. Ketika apa? Ketika saya dengan baik hati mengurai nilai nih B menjadi ini. Nah, ini dia, sah. Jadi seperti itulah apa namanya istilahnya, rumusnya berubah. Jelas sampai di sini anak-anak Bapak? Tetap aja ya, mu 0 itu 4V kali 10 pangkat minus 7. Ini jangan lupa, ini tolong diingat ya. Oke, itu jari-jari. Jelas, tapi sampai saat ini Bapak belum menghitung, itu menghitungnya besok kita akan detail menghitung. Hari ini yang penting itu Bapak menjelaskan arah. Ketika kalian sudah bisa menentukan arah, karena ini yang paling agak ribet ya.
agak ribet di sini. Makanya Bapak agak panjang sedikit menjelaskannya dengan detail. Karena banyak soal-soal SBMPTN, soal-soal UN itu banyak menentukan arah aja. Ketika kalian salah konsepnya, susah nanti mengerjakannya. Oke ya, yang pertama sudah clear? Anak-anak Bapak? Oke, kalau sudah Bapak kasih soal, silahkan dijawab satu soal aja. Misalnya Bapak buat ya, medan magnetnya ke sini, arah arusnya titik. Nah, ini arus. Titik ke dalam, titik ya di sini ya. Siapa yang mau menjawab? Kemana arah gaya Lorentz? Kemana? Siapa yang mau menjawab? Coba sebutkan namanya. Halo? Ada orang apa enggak? Wah, ada banyak ini, rame nih kan. Wah. Coba Amanda. Kemana arah gaya Lorentz Amanda? Tunggu, Sir. Saya coba dulu ya, Sir. Tunggu, Sir. Tangan kanan, ingat. 4 jari arah medan magnet. Kayak tari piring kan? Ya enggak? Kayak nari tari piring kita kan, gini kan? Ke atas, Pak. Ke atas, Ya, Sir. ke atas. Karena ini jempolnya ke arah kita kan? Berarti telapaknya ke atas. Oke, pintar, mantap. Ini ya, example. Atau yang bentuknya kadang bikin bingung ya nanti. Ada siswa yang bingung, ini ya, arahnya ke sini ya, ada betul ya. Misalnya gini ya, ini juga sering membingungkan simbol-simbol arahnya nih. Dibuat silang gini. Silang, di sini lingkungannya silang. Silang di sini. Ada arus ke kanan. Silang ini menandakan arah medan magnet. Nah, kemana arah gaya Lorentz? Gantian, siapa sekarang yang jawab? Si Aulia. Ayo Aulia. Ya, Pak. Kemana? Nah, yang silangnya itu, Pak, arah magnetnya gitu. Iya, yang silang arah medan magnetnya. Ya, arus jempol kan? Arah kita, Pak. Kemana? Tunggu, Pak. Jempol arah arus, jangan salah. Medan magnetnya yang 4 jari kan, Pak? Iya. Eh, Ayo, nggak usah takut salah. Kemana? Ke atas juga? ke bawah, Pak. Ke bawah, yakin? Tunggu, Pak. Tanda silang itu maksudnya kayak mana, Pak? Menjauhi pembaca, berarti 4 jari kita nyucuk ke sana. Oh, Berarti gini kan? Iya, ke bawah ya. Bisa kan? Bisa dihayalkan? Memang jari kita agak muter-muter jadi gini kan? Kemana telapaknya itulah arah gaya Lorentz. Atau gini ya? Mana coba? Susah ya tangannya? Enggak lah gini ya. terus apa bedanya, Pak, sama kalau yang dia ke atas? Oh sorry, ke atas ini ya. Kok ke bawah ya? Salah ya. Bukan ke bawah, tapi ke atas. Ya kan? Gini kan? Nah. Dia kayak tari piring juga kan? Cuman kalau tari piring yang pertama tadi, kita gini. Kalau ini yang kedua gini. Ya tetap ke atas telapaknya. Berarti gaya Lorentz-nya tetap ke atas. Bisa dibedakan gambar yang ini dengan yang ini? Sama-sama ke atas, tapi kan ini gini. Selalu tegak lurus kan? Nah. Jadi patokan kita ini. Dah. Ya nanti coba didiktakan lagi cari soal-soal yang makin banyak kalian bahas soal, mudah-mudahan makin paham ya. Sekarang kita lanjut ke indikator yang kedua, tadi adalah menganalisis arah gaya Lorentz pada muatan positif. Kalau ini kawat yang dianalisis, sekarang pada muatan yang bergerak pada medan magnet.
magnet. Nah, untuk hari ini Bapak detailkan yang positif muatannya. Dan ini percobaan-percobaan pada teori ini akhirnya banyak menimbulkan perkembangan juga nanti di ilmu kimia ya. Tapi ini kita fokus ke medan magnet dan muatannya dulu ya. Misalnya ada medan magnet, ini ya, ini misalnya ada area. Area ini berisi medan magnet yang arahnya menembus bidang baca atau menjauhi pembaca. Arah ke sana dia ya, arah ke layar. Tiba-tiba ada ilmuwan bernama Einstein, ya kan? Ini ada ilmuwan bernama Einstein menembakkan partikel bermuatan positif ke arah medan magnet nih dengan kecepatan v. Wah, ini lurus ya kan, belum kena medan magnet dia masih lurus saja. Jadi muatan positif kalau ditembakkan lurus ya lurus saja. Tapi begitu dia memasuki begitu dia memasuki area ada medan magnet di sini, ini udah masuk dia di area ini. Ini akan terjadi pembelokan karena adanya gaya Lorentz. Gimana cara menentukan arahnya? Tetap aja arah medan magnet ini, yang silang ini, itu 4 jari. Nah, kalau tadi ada arus, ini nggak arus lagi kan? Ini arah kecepatannya. Kemana arah kecepatannya? Itu jempol. Ya, jadi jempol ini arah kecepatan. Nah, jempol kita gantinya. Oke. Kemana arah gaya Lorentz? Arah gaya Lorentz ke atas. Gitu ya. Sehingga nanti lintasan yang dialami muatan positif akan membelok ke atas gitu dia. Ya, ketika dia udah masuk area ini, perlahan-lahan dia akan membelok ke atas. Jadi kalau membelokkan muatan positif ke atas ya buat arah medan magnetnya mengarah ke dalam. Berarti kalau medan magnetnya titik-titik ini saya buat titik-titik-titik. Ya, ini area medan magnet. Saya buat titik-titik ya. Ini ada partikel positif. Kita tembakkan ke arah sini. Nah, kemana pembelokan yang akan dialami muatan positif? Kira-kira kemana? Ke bawah, Pak. Iya, ke bawah. Karena sekarang gini kan. Gimana nih coba? Gini kan. 4 jarinya ngarah ke kita. Jempolnya tetap ke sana. Maka gini. Maka nanti pembelokannya ketika si muatan positif tadi udah sampai ke area ada medan magnet, dia akan belok gini. Nah, itu dia. Membelok ke sini. Dan ini nanti banyak digunakan oleh para orang-orang kimia untuk melihat elektron valensi dan segala macamnya ya, jenis muatannya dan segala macamnya. Nah, ini percobaan-percobaan seperti ini banyak digunakan untuk perkembangan ilmu kimia. Fisika juga banyak, ya. Itulah cara menentukan arah pada muatan positif. Seandainya ini satu lagi. Ini titik ya, titik. Ini biar gampang aja. Saya buat titik aja. Ini semuanya area medan magnet. Di dalamnya udah ada partikel positif. Maka dia kan tadi ke bawah ya, ke bawah. Dia akan melingkar. Dia akan melingkar. Gitu. Dia akan melingkar. Jika ini semuanya adalah ini area di tempat di sini, ya, adalah area medan magnet. Maka si muatan positif tadi akan melingkar, melakukan gerak melingkar. Gerak melingkar. Masih udah belajar ya gerak melingkar ya. Tadi dia ada gaya Lorentz. Ya kan? Gaya Lorentz-nya kita udah dapat arahnya membelok ke bawah, terus dia membelok, akhirnya membentuk lingkaran. Akhirnya gaya Lorentz ini nilainya sama dengan gaya sentripetal karena ada lingkaran. Nah, masih ingat gaya sentripetal kan? Ya. Kalau kita mau tahu besarnya gaya Lorentz dari muatan positif ini gampang sebenarnya. Ya, gaya Lorentz-nya itu gampang. Kalikan aja medan magnetnya berapa besar muatannya, berapa kecepatannya. Gitu ya.
Tapi karena dia ini membentuk lingkaran, nanti kita bisa tahu jari-jari lintasannya ini berapa. Dengan persamaan gaya sentripetal tadi. Karena gaya sentripetalnya sama dengan gaya Lorentz-nya. Saya ganti ya. Gaya Lorentz-nya kita rubah jadi BQV. Kalau gaya sentripetal masih ingat ya. M V kuadrat per R. Ya kan? Kecepatannya hilang satu mati, ya kan? Karena Bapak mau tahu jari-jari lintasan gaya Lorentz dari medan magnet ini, maka R-nya Bapak rubah menjadi MV per kali silang ya, BQ. Nah, ini. Oke, begitulah cara menentukan jari-jarinya yang sering digunakan dalam soal-soal yang sering keluar di soal SBMPTN. Contoh, example. Ini ada medan magnet ya, titik semua. Ini medan magnet titik. Oke, di sini ditembakkan muatan positif ke arah atas dengan kecepatan v. Nilainya kita buat aja 10 meter per sekon. Besarnya medan magnet saya buat aja 10 Tesla ya kan. Lalu ini melintas kemana arahnya? Belok ke kanan ya? Kanan, Sir. Ya, belok ke kanan. Berapa besarnya? Jika muatan ini nilainya 2 kolom misalnya ya. Berapa besar gaya Lorentz-nya? Maka bisa kita cari dengan BQV. B-nya 10, Q-nya 2, kecepatannya 10. Nilainya 2 Newton. Satuan gaya tetap Newton. Ya. Jadi, alhamdulillah kalian sudah tadi beberapa kali Bapak tanya, udah bisa menentukan arah. Dan sekarang sudah bisa menentukan berapa besarnya. Misal lagi ya kan dikasih tahu lagi, ini masanya, masa muatan positif 1 kilo misal aja ya, ini sebenarnya nggak mungkin muatan positif 1 kilo. Kira-kira nanti ini kan melengkung nih, membelok, berapa jari-jari kelengkungannya? Nah, bisa kita pakai persamaan tadi, gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz, ya kan? Gaya Lorentz, berarti nilainya apa tadi? MV kuadrat per R sama dengan BQV. V-nya mati 1 kan? Sub. Maka R sama dengan MV per BQ. Nah, jadi gampang ingat ya kan? Masanya 1 kg, kecepatannya 10, per medan magnetnya 10, muatannya 2. Nah, coret 10-10. Hasilnya setengah. Atau 0,5 meter melengkung belokan. Ya, tapi nggak mungkin. Biasanya muatan itu ukurnya sangat kecil. Dan jari-jari kelengkungan putarannya juga sangat kecil. Contohnya atom itu kan nggak bisa kita lihat. Sampai sekarang pun dengan mata telanjang kita nggak bisa melihat oksigen. Kan gitu. Itu contoh aja. Ini hanya contoh Bapak agar kalian mudah menghitungnya saja. Ya, ingat aja rumus yang ini. Seandainya ditanya jari-jari lintasan yang diminta dari muatan positif tadi. Itu aja dari Bapak hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak Bapak. Nanti diulang-ulang rekaman yang Bapak buat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir.